Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam siri topik kesahihan Alkitab, membuktikan kesahihan Alkitab melalui nubuatan. Ya saudara, Alkitab mengandung banyak sekali nubuatan. Sebahagian daripada para sarjana telah mengirakan ada sekurang-kurangnya 1.800 nubuatan yang tersebar di sekitar 8.000 ayat. Itu sekitar 27% dari seluruh isi Alkitab. Nisbahnya lebih kurang 1/5, yaitu dalam 5 ayat atau 5-6 ayat ada sekurang-kurangnya satu nubuatan. Jadi ada banyak sekali nubuatan. Dan untuk Mesias sahaja, untuk Yesus ada sekurang-kurangnya 300 nubuatan. Dan banyak nubuatan ini dicatat dalam perjanjian lama. Nubuatan tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus itu telah digenapi dalam perjanjian baru. Ini juga adalah satu perkara yang dapat meyakinkan kita tentang kesahihan Alkitab. Dan penggenapan nubuatan tentang Yesus juga membuktikan bahwa Yesus bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi adalah seorang pribadi yang paling penting sekali. Lihat gambar raja ini dengan beberapa contoh nubuatan tentang Tuhan Yesus. Banyak dari nubuatan tentang Yesus adalah sangat spesifik, ya, bukan yang general ataupun umum. Contohnya nubuatan tentang kelahiran Mesias, tepat-tepat di Bethlehem. Dan waktu kedatangannya yang begitu spesifik. Kesemua ini tidak dapat digenapi kalau bukan kerana campur tangan ilahi. Dan juga kebanyakan daripada nubuatan ini telah ditulis beratus-ratus tahun, berabad-abad lamanya, ya, sebelum ianya digenapi. Ya, contohnya nubuatan tentang Yesus yang akan dijual dengan 30 keping wang perak. Cara Yesus akan mati dan akan dikebumikan di dalam kubur orang kaya. Semua nubuatan ini telah digenapi kira-kira 500 sehingga 1.000 tahun selepas ianya ditulis, ya. Kebarangkalian bagi seorang sahaja menggenapi beberapa nubuat yang begitu spesifik ini adalah amat tipis sekali, ya, hampir mustahil jikalau berlaku secara kebetulan. Ya saudara, satu perkara yang sangat luar biasa tentang Alkitab adalah ianya ditulis oleh sekurang-kurangnya 40 penulis. Ya, di sekitar 1.500 tahun, yaitu dalam abad-abad yang berbeza. Namun, kita dapat melihat suatu kesatuan, suatu keseragaman dan keselarasan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang saling melengkapi. Saudara, satu soalan yang sangat penting. Mengapa jurang masa yang panjang, ya, jurang masa yang panjang antara catatan nubuatan dalam perjanjian lama dan penggenapannya yang 500 hingga 1.000 tahun selepas itu dalam perjanjian baru? Ya, saudara, jurang masa yang panjang memastikan tiada manipulasi atau kebetulan, yaitu bukan rekaan manusia, tetapi pekerjaan tangan Tuhan dan perancangan ilahi yang sempurna. Haleluya. Dan Tuhan inginkan supaya semua nubuatan itu dicatat
dipelihara dan diedarkan lebih lama lagi sebelum kelahiran Yesus. Kita dapat lihat Tuhan sedang menyediakan hati umatnya untuk menyambut kedatangan juru selamat yang dijanjikan. Maka saudara, penggenapan nubuatan merupakan satu bukti yang kukuh bahwa Alkitab adalah tepat walaupun ditulis tangan manusia. Kerana apa yang dijanjikan Allah melalui nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi berabad-abad yang lalu terjadi atau digenapi. Ya, saudara perlu diingatkan bahawa manusia tidak tahu tentang masa depan. Tapi mereka menulis tentang perkara-perkara yang akan datang. Bagaimana mereka boleh tahu dan menulis perkara-perkara masa depan dengan begitu tepat? Ini boleh terjadi kerana adanya ilham, ya, ilham dan dorongan dari Roh Kudus yang memberitakan kepada mereka hal-hal yang akan datang. Ya, Petrus menegaskan bahawa dalam 2 Petrus 1:21 ayat ini, nubuatan tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini menegaskan bahawa meskipun tangan manusia menulisnya, sumbernya tetap ilahi dari Roh Allah. Jadi saudara, walaupun di Alkitab ini ditulis manusia, mereka menulis tentang masa depan. Padahal manusia tiada pengetahuan tentang masa depan. Dan semua nubuatan yang ditulis digenapi. Dan ini membuktikan apa? Membuktikan mereka adalah nabi yang benar dan Allah kita adalah Allah yang benar, dan kalau begitu Alkitab kita juga adalah benar. Amin. Dan sekiranya ada penggenapan nubuatan dalam Alkitab, ya, ciri ini, maka saya boleh katakan bahawa Alkitab adalah satu daripada buku yang paling berbahaya di dunia. Kenapa? Yang pertama, sekiranya terdapat satu nubuatan yang tidak digenapi, maka kita harus meragui kesahihan Alkitab. Tapi hakikatnya kita tahu semua nubuatan tentang Yesus telah digenapi. Kecuali satu lagi nubuatan tentang Yesus yang belum digenapi. Apa nubuatan itu? Itu nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kali kedua. Haleluya. Jadi alasan kedua, kenapa Alkitab adalah satu daripada buku yang paling berbahaya adalah kerana Alkitab memberitahu kita tentang masa depan, the future. Ya, masa depan terutamanya tentang kedatangan Yesus yang kali kedua. Nah, saya mau bacakan beberapa nubuat di sini tentang kedatangan Yesus kali kedua dalam Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Dan Yesus juga telah memetik ayat ini dalam Markus 14 ayat 62, dan saudara boleh merujuk kepada ayat ini. Begitu juga dalam Zakaria bab 14 ayat 9 berkata, pada waktu itu kakinya akan berdiri di atas gunung Zaitun. Dalam Mazmur 2 ayat 9 berkata, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Dan ini juga dipetik dalam surat Wahyu bab 19, 15 dan 16 ayatnya. Dan dalam Daniel 7 ayat 14 berkata,
Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, dan yang kelimanya dalam Yesaya 63 ayat 3 berkata, Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Dan ini juga disebut dalam Wahyu 19 ayat 13, ayat 13 tentang penghakiman Tuhan yang akan datang. Jadi saudara, banyak dari nubuatan akhir zaman telah dicatat dalam surat Wahyu, ya. Apabila Yesus datang kembali kali kedua, itulah hari kiamat. Tuhan akan mencurahkan kemurkaannya yang paling dahsyat sehingga melenyapkan seluruh bumi, dan Yesus akan menghakimi seluruh dunia. Ya saudara, berita baiknya adalah kita dapat diselamatkan dari penghakiman dan kemurkaan Allah yang dahsyat ini dengan iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat. Amin. Saya berakhir dengan ayat ini dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ya saudara, hanya dengan percaya kepada Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Amin. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Ya saudara, sungguh luar biasa kebenaran janji ini. Dengan hanya percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan penyelamat, kita dapat diselamatkan. Kita akan memperoleh hidup yang kekal dan kita tidak akan dihukum sebab kita telah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Ya saudara, mari kita berdoa dan kita boleh berdoa untuk menjemput Yesus ke dalam hidup kita. Bapa kami yang di surga, Allah yang Esa, Allah yang Maha Adil, Maha Kudus, dan Maha Kuasa. Kami datang menghadap-Mu dengan segala kerendahan hati mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa dan telah melanggar hukum-hukum Allah. Kami wajar dihukum dan dihakimi untuk setiap pelanggaran dosa kami. Tiada seorang pun yang dapat berdepan dengan kemurkaan Allah yang paling dahsyat dan mengerikan. Bukan dengan usaha kami, bukan dengan perbuatan baik kami. Tidak ada. Dan kami mengucap syukur. Allah telah menyediakan jalan keselamatan melalui Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa dan penghukuman kami di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus, kami percaya, telah membayar segala hutang dosa. Terima kasih Bapa. Kebangkitan Yesus juga telah memberikan kami hidup yang baru dan harapan baru. Tolong kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.